Halo teman-teman pecinta catur, selamat datang kembali di Rahek Chess Channel. Kali ini saya akan bagikan partai antara Daniil Dubov melawan Hikaru Nakamura pada semifinal set pertama, game pertama dalam Magnus Carlsen Chess Tour Final yang berlangsung tanggal 9 Agustus 2020 tadi malam. Ya, di sini Dubov memulai dengan D4. Dibalas Nakamura dengan kuda F6, C4, E6, kuda C3, gajah B4, Nemzu Indian Defense, memimpin kuda terhadap raja, yang nanti diteruskan dengan kuda ke E4, atau ke D5, menekan kuda yang sedang terpin. Seterusnya Dubov kuda F3, Nakamura rukade, gajah G3, balas spin kuda untuk menteri, C5, menantang pion D4, Dubov benteng C1, pion H6, mengancam gajah, gajah mundur ke H4, pion kali D4, kuda makan, D5, pion kali D5, G5, mengancam gajah, gajah mundur ke G3, kuda kali pion D5, menekan kuda yang sedang terpin. Pion E3 membuka keaktifan gajah, menteri A5, menekan kuda 3 kali. Tetapi Dubov tidak peduli dengan situasi tersebut dan melangkahkan gajahnya ke D4, membuka ruang untuk rukade. Benteng D8 menekan lajur menteri, Dubov rukade. Lalu Nakamura memulai aksinya dengan kuda kali C3 ster. Dubov tidak memilih balas makan kuda, tapi menjauhkan menterinya ke H5, mengancam pion H6. Melihat gelagat kurang bagus, Nakamura mengembalikan gajahnya ke F8, menjaga pion H6. Nah, lalu bagaimana jika di sini Nakamura memilih menyelamatkan kudanya, misalnya kembali ke E5, maka seperti rencana awal, menteri makan pion H6, mengancam skak di H7. Langkah terbaik hitam di sini adalah kuda F6, mengontrol petak H7. Di sini menteri tidak langsung makan kuda, tapi terlebih dulu gajah C7, ster benteng. Setelah menteri D5 berusaha tetap menjaga bentengnya, baru menteri makan kuda, mengancam benteng 2 kali. Di posisi ini, kondisi hitam benar-benar memprihatinkan dan harus menyerahkan bentengnya untuk bertahan. Karena jika hitam berusaha menyelamatkan bentengnya, misalnya ke E8, maka gajah E5 mendukung menteri untuk skakmat di H8. Misalnya raja kabur ke F8, gajah G6, ancaman skakmat Df7. Menteri D7 menjaga pion F7, menteri G7, skak, raja E7, menteri kali F7, skak, raja D8, gajah C7, skak. Menteri terpaksa makan gajah, lalu menteri makan benteng, skakmat. Karena itu di sini Nakamura tidak berusaha menyelamatkan kudanya, tapi memilih gajah mundur ke F8, menjaga pion H6. Selanjutnya putih benteng makan kuda, pion E5, mengancam kuda. Sekali lagi Dubov membiarkannya dan memilih gajah C4, mengancam pion F7 2 kali. Tentu saja hitam tidak berani makan kuda, karena bisa berakibat skakmat. Itulah kenapa di posisi ini hitam tidak memilih makan kuda dan memilih memundurkan menterinya ke C7, menjaga pion F7.
Tapi ternyata itu tidaklah cukup. Karena setelah Dubov gajah kali E4, ster, di posisi ini Nakamura menyerah. Karena kalau permainan dilanjutkan, tentu hitam tidak boleh makan gajah gratis punya putih, meninggalkan pion F7 tanpa pengawalan. Dan pastinya menteri makan pion F7, skak, raja H8, menteri G8, skak mat. Atau misalnya di sini menteri memilih petak D7, tetap menjaga pion F7, maka menteri G6, skak. Hitam terpaksa gajah G7, menutup skak, menteri makan gajah, skak mat. Jadi sebenarnya kalau ingin bertahan sementara, di sini menteri harus makan gajah C4. Akan tetapi dengan matinya menteri, tetap saja cepat atau lambat, hitam pasti kalah. Ya, jadi inilah salah satu partai antara Daniil Dubov melawan Hikaru Nakamura pada Magnus Carlsen Chess Tour Final yang berlangsung tadi malam. Sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam pecinta catur.